Sintayong seperti apapun dia membuat kesan yang baik buat Indonesia, membuat level Indonesia lebih naik lagi daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan transformasi yang baru ini bisa membuat Indonesia lebih maju lagi dan masuk Piala Dunia. Amin ya Allah, pengen banget. Kaget. Hah? Gitu. Kalau pribadi sih kaget. Cuman kalau saya, karena saya ngebelanya timnasnya. Jadi apapun yang dilakukan untuk timnas pasti saya dukung gitu. Walaupun dalam hati kok udah mepet-mepet sih gitu, mepet-mepet banget gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti yang gantiin kuat-kuat mental ya. Tahu sendiri ya. Soalnya langsung penentuan. Tiga lawan itu penentuan banget. Australia, kok Bahrain ya? Bahrain sama Cina ya? Bahrain sama Cina. Itu penentuan banget. Mudah-mudahan langsung klop, langsung ngerti cara bermain. Mudah-mudahan itulah. Ya, saya kaget juga ya, kejutan tahun baru yang di luar dugaan banyak orang. Tiba-tiba PSSI yang sudah 5 tahun berumah tangga dengan Sintayong dengan segala lika-liku perjalanannya dan banyak prestasi yang diberikan, tiba-tiba awal tahun dikejutkan dengan Sintayong tidak diperpanjang kontraknya. Jadi kita kehilangan sosok pelatih yang punya hoki sangat bagus dan sangat luar biasa. Namun demikian setelah saya melakukan penelusuran, investigasi, ternyata memang selama ini kita melihat mungkin kalau bicara bingkisan kita lihat luarnya saja indah dan bagus. Ternyata isi di dalam ada masalah dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI. Misalnya ada masalah komunikasi, kemudian ada masalah di taktik permainan dan sebagainya yang mungkin mudorotnya lebih besar kalau dilanjutkan dibanding untuk diberhentikan. Press conference Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa salah satu keputusan yang diambil adalah karena faktor komunikasi, kemudian juga karena faktor strategi juga. Kalau dari sisi strategi saya melihat bahwa kita kan banyak pemain diaspora kita adalah pemain Belanda yang mungkin tidak masuk dalam strateginya Sintayong yang bermain dengan mengandalkan ketahanan fisik gitu kan, bermain compact defense, counter attack, sehingga kemudian mungkin banyak pemain yang kemudian mengajak diskusi kepada pelatih tapi mungkin tidak berjalan dengan efektif semuanya, sehingga ada gap di sana antara pemain dengan pelatih. Itu salah satu hasil investigasi yang mungkin saya dapatkan, yang saya pikir ini adalah salah satu keputusan berat yang harus diambil. Merinding banget, ini kedua kali aku nonton dan aku nggak akan kapok, aku akan nonton terus Indonesia, pokoknya Indonesia. Aku akan tunggu kalian di Piala Dunia. Terharu saya, kayak bener-bener kayak wow, merinding gitu nggak sih? Ya kan? Gila, makin support nggak sih guys? Bagaimanapun Sintayong ini sudah memberikan warna dalam transformasi sepak bola Indonesia, telah membawa tim nasional kita sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan juga untuk Piala Asia misalnya kita lolos babak knockout untuk pertama kali sepanjang sejarah. Untuk Piala Asia U23 kita sebagai debutan lolos sampai semifinal, bahkan kita playoff Olimpiade, sayangnya kita kalah dari Guinea. Prestasi-prestasi itu sudah diberikan oleh Sintayong dan kita patut apresiasi dan berterima kasih. Tapi sepak bola ini, tim nasional ini bukan punya Sintayong, bukan juga punya Pak Erick Thohir, tapi tim nasional ini punya Indonesia. Jadi siapapun boleh berganti, tapi Indonesia harus tetap Indonesia. Cukup kaget juga ya. Ya pasti itu semua juga pro dan kontra selalu akan ada, dan saya yakin juga sudah hasil pertimbangan dari Ketua Umum PSSI, anggotanya semuanya. Kenapa endingnya harus kita ganti nih, kan gitu ya. Apa yang terjadi pasti mereka lebih tahu. Pasti banyak isu yang seliweran ya. Intinya sih semuanya pasti dibungkus payung besarnya adalah demi untuk kemajuan sepak bola nasional, untuk lolos ke Piala Dunia nih yang timnas senior untuk pertama kali dalam sejarah misalnya gitu ya. Nah itulah kita nggak tahu, tapi di dalamnya ada friksi apanya. Wah, kalau saya setuju apa enggak? Setuju enggak ya? Kenapa begitu? Ingat, sebelum zamannya Sintayong, kita sempat pakai pelatih kepala head coach untuk timnas ada Luis Milla. Ya, Luis Milla dari Spanyol. Pemain besar, punya reputasi sebagai pemain dunia. Diganti pelatih cuman Korea, Asia. Siapa nih? Cuman hanya ngantar timnas Korea ngalahin Jerman, Piala Dunia. Tapi kan sama Luis Milla jauh, sangat meragukan. Ingat ya proses itu. Tiba-tiba Sintayong udah 5 tahun lah. Juga mempunyai perbaikan peringkat FIFA.
terlepas masalah naturalisasi ya yang banyak dilakukan, artinya dari peringkat 170-an sekarang 120-an 130 lah di FIFA gitu. Artinya kan waduh, mulai banyak yang jatuh cinta. Tadinya Luis Milla banget, sekarang udah Sintayong banget. Pasti pro kontra kan selalu ada. Nanti mungkin siapa? Patrick Kluivert itu, siapapun itu gitu. Entar yakin nih, entar tiba-tiba cinta banget Patrick. Ya kalau dibilang ganti nggak ganti, kalau saya biasa aja. Terima kasih buat Sintayong, Coach Sintayong, semua dedikasi, totalitas, pengabdian, jerih payah, waktu, tenaga, semua apapun itu. Terima kasih untuk sepak bola Indonesia. Semoga minta doanya juga buat STY. Ini tetap menurut gue akan masuk dalam sejarah bahwa peringkat FIFA kita juga jauh lebih baik. Semoga STY di tempat lain nanti bertugas diberikan juga kesuksesan, kesehatan bersama keluarga tercinta. Sukses, thank you buat Coach STY. Menurut saya tidak ada kesalahan Coach STY yang besar gitu. Kita tahu juga Piala AFF kan memang mau ngasih jam terbang buat pemain muda gitu. Itu bukan target kita. Justru kita fokus ke buat pra Piala Dunia. Ini kayak kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu lah yang di dalam federasi itu ada apa, segala macam ada apa. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi ini bukan keputusan Pak Erik aja sih. Karena menurut saya kalau Pak Erik kayaknya nggak mungkin deh kita di tengah-tengah perang yang hampir mungkin kita menangin, tiba-tiba kita ganti jenderal. Terus yang lagi perang nih apa pemain-pemainnya atau itunya kan bingung juga kita harus ngapain gitu. Sampai kalau lihat dari story-storynya pemain-pemain juga Marcelino bilang gue kayak kehilangan dunia gue. Ya berarti kita tahu dong, lihat story terakhir Marcelino, I lost my world gitu. Mas Nawi juga bilang 4 tahun ini lu baik banget segala macam bla bla bla. Ya tapi balik lagi kita nggak tahu nih yang ada di dalam federasi seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sih saya tetap dukung timnas siapapun pelatihnya karena udah kepalang tanggung. Karena menurut saya kalau tidak sekarang kedepannya susah lagi nih mau jadi peserta Piala Dunia. Sekarang tuh momen yang paling pas menurut saya. Iya kalau kita lihat STY ngebangunin semua orang jadi cinta bola gak sih sekarang? Kayak semuanya cewek-cewek sampai kayak siapa juga kayak cinta bola ya mungkin gara-gara STY juga gitu. Yang tadi banyak kritik latihannya keras atau dan lain tapi kan kebukti gitu. Kita ada hasil yang kita dapat gitu. Nggak mudah loh menang lawan Arab. Dulu kita big match kita lawan siapa sih? Lawan Singapura paling, lawan Malaysia. Sekarang big match kita lawannya Jepang, lawannya Arab Saudi, jadi kita tuh udah naik level. Ya udah biar kalau kita ngomong nggak setuju nggak ngubah keputusan, bilang nggak setuju juga tetap kagak berubah mau gimana? Ya tanya PSSI-nya deh. Cuman ya tetap aja mungkin ya ini wallahualam di mata mereka mungkin belum sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka yang siapa ya intinya tahu sendiri lah. Aneh nggak mau ngomong banyak, lainnya salah ngomong. Cuman yang pasti coba aja lah. Ini kan udah pertengahan jalan. Kasih aja kesempatan dulu. Kita kasih berapa waktu dulu. Kalau emang target yang udah kita kasih nggak tercapai atau belum maksimal, belum memuaskan, ya udah terserah. Cuma setuju kalau timnas makin bagus. Gue setuju aja kalau ada pergantian seperti itu. Karena kan kita nggak tahu kualitas pelatih baru ini seperti apa Kluivert ya. Gue bilang sih optimis, harus dong. Kita kan mesti positive thinking. Ini untuk timnas kita supaya lebih bagus lagi, supaya masuk ke Piala Dunia, awas. Masuk ke Piala Dunia pertama kali, first time man, gitu ya. Mending yang udah pernah ngelatih Louis van Gaal dong, gitu loh, daripada Kluivert baru beberapa kali ngelatih kalau nggak salah, belum ada jam terbang, belum banyak ya, tuh kan. Tapi nggak apa-apa deh, kita doain aja, mudah-mudahan dengan pelatih baru ya Kluivert bisa mengangkat timnas. Ya harapannya pasti selalu Garuda di dada, pengen banget timnas lolos ke Piala Dunia. Harapan masyarakat Indonesia pengen banget gitu ya. Nazar pengen bukan Nazar peti mati lampu ya sayang. Nazar apa ya? Apa pengen gundulin kepala kalau timnas lolos Piala Dunia. Terus Piala Dunia apa? Amerika misalnya ke. Wah, urus visa deh buru-buru deh. Nabung visa, nonton. Satu laga aja. Mau nanti di sana hasilnya mau menang mau kalah, gue mau bawa bendera merah putih. Ya di stadion itu ya, cari tiket ya. Cari nggak nyari tiket. Kalau nyari nggak ada yang buang. Beli tiket maksudnya. Kalau nyari maling jatuh nggak ada. Yang cari tiket ya buat dukung Indonesia. Mau hasilnya positif atau negatif di sana ya udahlah. Ini negara gue gitu ya. Pengen banget seperti itu. Gue tadi pas lihat aku kaget, kirain kan dari kemarin udah heboh, aku kira tuh nggak benar. Pas tadi lihat
katanya beneran, tapi gue sih tadi pas lihat aku kaget, kirain kan dari kemarin udah heboh, aku kira tuh nggak benar, pas tadi lihat katanya beneran, tapi ya gimana ya, sedih, cuma mungkin ya mereka punya keputusan sendiri yang terbaik untuk si atlet inilah. Gitu. Ya sangat menyayangkan, cuma nggak tahu ya ke depannya supaya timnas bisa lebih baik lagi.